Bagus Pak pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya, mengapa kita ini umat Islam berbeda-beda dalam melaksanakan ajaran agama? Bahkan bukan hanya kita ini orang awam Pak ya, maksud saya ini. Tapi para ulama kita pun mengajarkan pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama ini dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita orang awam kan mudahlah dipahami orang awam. Tapi kok para ulama juga berbeda-beda dalam pengamalan ajaran agama. Nah, saya jelaskan Pak, apa penyebabnya. Penyebabnya itu banyak. Di antaranya satu, karena Nabi memang berbeda dalam mengamalkan ajaran agama itu. Itu yang pertama dulu Pak ya. Nanti ada penyebab lain, saya jelaskan seperti ini. Misalnya kita ambil contoh salat. Nabi itu kan salat tidak sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali. Beliau melaksanakan salat itu selama puluhan tahun Pak. Dan dalam melaksanakan salat, ada beberapa amalan salat yang Nabi kerjakan dengan cara yang bervariasi. Saya ambil contoh yang sederhana. Misalnya, ada riwayat yang menyebut bahwa Nabi itu ketika salat, memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Hadisnya sahih Pak. Yang cerita sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kemudian ada sahabat lain yang menceritakan, diantaranya seperti Wa'il bin Hujur, yang menyebut bahwa Nabi itu kalau salat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Ini Nabi sendiri bervariasi caranya. Kadang sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan telinga. Maka ulama kemudian berbeda dalam menjelaskan itu. Kadang-kadang ulama sepakat semua boleh, tapi ketika sampai pada tataran mana yang lebih baik, di situ ulama kita berbeda pendapat. Itu yang pertama penyebabnya. Penyebab yang kedua, karena perbedaan dalam cara memahami nas, teks agama. Baik itu nas Al-Quran maupun nas hadis. Ayatnya sama atau hadisnya sama, tapi ulama ketika memahami itu berbeda cara memahaminya. Maka muncullah pengamalan ajaran agama yang berbeda. Saya kasih contoh yang sederhana misalnya. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah memberikan tuntunan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermaksud untuk salat, basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Kita ambil Pak satu penggalan di ayat situ. Usaplah kepalamu. Ini ayatnya sama, usap kepala. Tapi 3 ulama kita, bukan basuh banyak, usap. Loh, apa bedanya basuh sama usap? Kalau basuh itu air tergenang dialirkan ke situ, itu basuh namanya. Tapi kalau mengusap, tangan yang basah digerakkan pada bagian yang diusap. Jadi kalau seperti kepala tidak usah disiram Pak itu. Yang disiram itu ya tangan, kaki. Tapi kalau kepala diusap. Ini ayatnya jelas. Cuma persoalannya sekarang, 3 mazhab ketika membaca ayat ini beda cara pemahamannya. Maksudnya seperti apa? Ukuran kepala yang wajib diusap itu seperti apa? Semua sepakat lebih baik semuanya. Tapi ukuran minimalnya seperti apa? Yang kalau kurang dari itu dipandang tidak sah. Ini beda-beda Pak. Saya ambil yang paling ketat dulu. Kalau menurut mazhab Malikiyah semuanya wajib diusap. Semua Pak. Kalau beliau memahami ini perintah Allah di dalam ayat tadi, usap kepala, berarti semua kepala wajib diusap. Itu Malikiyah. Tapi kalau Hanafiyah beda. Apa sih yang dimaksud mengusap? Mengusap itu telapak tangan basah, lalu diletakkan, kemudian digerakkan. Kan kalau sudah basah ini, diletakkan, digerakkan, ini sudah mengusap namanya. Tidak harus semua. Berarti paling tidak 1/4. Sehingga dalam mazhab Hanafiyah Pak, minimal 1/4. Kita pindah ke mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i memahami ini ayat perintahnya usap kepala, tidak disebut semua atau sebagian. Berarti boleh semua, boleh juga sebagian. Nah kalau sebagian, berapa bagian? Boleh sebagian besar, boleh sebagian kecil. Sehingga dulu-dulu Pak itu kita di Indonesia kan banyak yang kalau wudu cuma ubun-ubunnya saja. Yang penting itu mazhab Syafi'i. Jadi ayatnya sama, tapi beda pengamalan atau yang diajarkan ulama. Karena apa? Perbedaan dalam cara memahami. Sudah 2. Faktor yang ketiga, ini Pak panjang Pak ini kalau dibahas detail. Yang ketiga ya, kenapa ulama kita berbeda?
Ada dua hadis yang kelihatan bertentangan. Saya tegaskan kelihatan, kan tidak mungkin hadis itu betul-betul bertentangan. Ulama berbeda cara komprominya. Contoh, di satu sisi Nabi bersabda seperti ini. Idza jaa ahadukum al-masjid, kalau ada salah seorang yang masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jangan duduk sebelum salat. Jangan duduk sebelum salat. Di sisi lain, Nabi pernah bersabda, la sholata ba'dal asri hatta taghrubas syams. Tidak boleh salat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, sekarang ada kasus, misalnya mohon maaf, ada seseorang, dia sudah salat asar Pak, sudah salat asar, terus dia ke masjid jam 4, masuklah dia ke masjid. Pertanyaannya, ketika dia masuk masjid, apakah disunnahkan untuk salat sebelum duduk atau tidak? Kalau kita lihat hadis pertama, sunnah. Karena Nabi mengatakan kalau masuk masjid jangan duduk sebelum salat. Tapi kalau kita lihat hadis yang kedua, tidak boleh. Karena Nabi mengatakan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, ini ulama beda cara komprominya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maksudnya dua hadis itu begini. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum salat, kecuali kalau masuk masjidnya pada waktu yang dilarang salat. Kalau masuk masjidnya pada waktu yang dilarang, ya tidak usah salat. Itu cara Imam Abu Hanifah. Tapi kalau cara Imam Syafi'i beda lagi Pak, kebalikannya. Kata Imam Syafi'i, maksudnya begini, tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam, kecuali kalau salat yang ada penyebabnya. Jadi kita sudah salat asar ini, tapi disebabkan masuk masjid, maka tetap disunnahkan untuk salat. Hadisnya sama, cara komprominya yang berbeda. Nah itu Pak. Masih ada lagi Pak faktor lain itu. Saya cukupkan 4 saja, saya tambah lagi 1. Yang keempat, perbedaan ulama kita dalam menilai status hadis. Al-Quran itu kan beda dengan hadis. Kalau Al-Quran Pak, semua ayat yang ada dalam mushaf yang ada di tangan kita di masjid ini, itu sudah pasti dari Allah. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Tapi kalau apa yang ada di kitab-kitab hadis yang disebut sebagai hadis, itu nilai kepastiannya tidak seperti ayat Al-Quran. Itulah sebabnya kalau hadis ada istilahnya hadis yang sahih, ya, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, terjemah harfiahnya dhaif itu lemah, ada hadis maudhu, maudhu itu artinya dibuat-buat, biasa juga diterjemahkan secara bebas hadis yang palsu. Nah, ini sifatnya ijtihadiyah. Menentukan hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu itu bersifat ijtihadiyah. Ulama biasa berbeda. Ada ulama yang mengatakan dhaif ini, ada yang mengatakan tidak dhaif. Nah, ada lagi konsekuensi lanjutannya apa itu? Kalau hadis dhaif bisa tidak diamalkan. Minimal 3 pendapat ulama. Ada yang menolak sama sekali. Pokoknya hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Ada yang mengamalkan hadis dhaif. Ada yang tengah-tengah, diamalkan asalkan penyebab kedaifannya itu tidak parah, tidak berkaitan dengan masalah akidah, bukan juga berkaitan dengan persoalan halal dan haram. Nah, ini yang biasa Pak menyebabkan terjadinya perbedaan pengamalan kabar. Tapi yang sangat penting saya tegaskan adalah selama ulama kita yang berbeda pendapat, maka itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Kalau di sisi ulama mereka berijtihad dengan keilmuan yang dimiliki, kalau ijtihadnya itu benar, insya Allah dapat 2 pahala. Kalaupun salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Di sisi kita ini orang yang awam termasuk saya, perbedaan pendapat ulama kita itu juga rahmat, sehingga kita punya pilihan. Pilihlah yang paling kuat dasarnya kalau kita bisa memilih. Kalau tidak bisa, ikuti ulama yang kita yakini, kita percaya otoritas keilmuannya. Jangan hanya memilih karena hawa nafsu saja. Karena itu bagi orang awam boleh, bahkan sebaiknya dia taklid kepada para ulama, kepada imam-imam mazhab. Yang kita mengatakan tidak boleh taklid. Kan sering orang mengatakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Tunggu dulu. Kalau orang awam bisa tidak langsung kembali ke Al-Quran, langsung kembali ke hadis. Tidak semudah itu. Ini slogan enak didengar, tapi dalam prakteknya sering sekali keliru sebagian orang untuk menerapkannya. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.